Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga konon kabarnya memiliki konflik dalam hidupnya, bahkan sempat diusir karena fitnah. Gimana ceritanya, Angelati? Ya, jadi memang ada konflik yang sampai sekarang masih jadi misteri ya. Karena sempat difitnah, sampai diusir, diperlakukan tidak adil, hingga dinikahin tapi tidak ada catatan sipil. Jadi sampai sekarang saya tidak tahu kenapa alasannya, bagaimana. Cuman sekarang tetap move on aja ke depan, menatap kehidupan yang lebih baik, dan percaya bahwa Tuhan yang mengatur jodoh dan segalanya. Tapi menghadapi fitnah itu tidak mudah loh. Iya, ya kan? Fitnah apa yang kamu terima waktu itu? Dibilang apa? Wah, banyak banget kalau fitnah mah. Dibilang menang cantik doang, makan harta orang, dibilang tukang selingkuh, dibilang jelek-jelek, semuanya jelek-jelek. Dan itu tidak terbukti. Dan menghadapi semuanya itu gimana? Menghadapi semua itu cuman mendekatkan diri pada Tuhan dan meminta Tuhan bahwa ketika kita direndahkan manusia, Tuhan yang akan meninggikan. Akhirnya mendekat kepada sang pemilik hati ya. Yes. Baik, Angelati, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku rumah tangganya berantakan karena kelakuan sang suami. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dini. Selamat malam Mbak Dini. Ya, selamat malam Mas. Apa yang mau diceritakan? Jadi gini Mas, saya udah 4 tahun nikah dengan suami saya. Tetapi dalam setahun ini dia berubah sama saya Mas. Perubahannya apa tuh? Dia sering pulang malam, dia bilang ada kerjaan gitu kan. Tapi yang saya tahu sih kayaknya enggak deh Mas. Saya merasa curiga sama dia. Selama 4 tahun menikah tuh baik-baik aja? Baik-baik aja. Saya juga curiga apa karena saya belum punya anak, saya nggak tahu Mas. Apa hubungannya karena nggak punya anak tapi dia berubah? Habis setiap saya mau ngajak dia ngecek gitu, dia nggak mau Mas. Ngajak apa? Ngecek, cek ke dokter gitu, dokter kandungan. Periksa dia? Iya, bukan periksa kandungan. Periksa Mbak? Iya. Dia nggak mau? Dia ada aja alasannya. Oke. Curiganya karena itu aja? Iya. Oke. Baik, mudah-mudahan kita bisa dapat jawabannya. Harapannya apa datang ke sini? Harapan saya ya itu, saya ingin tahu kenapa suami saya berubah. Oke, kami akan ajak Mbak Dini untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dini, dengan tanggal lahir 16 April 1991 dan mendiami nomor rumah 62. Sosok penyayang dan juga rela berkorban demi orang yang ia sayangi. Akan tetapi, saya merasakan ia mudah sekali dimanfaatkan orang lain, terutama suaminya. Hingga ia mengalami tekanan yang cukup besar. Hal ini yang saya lihat saat ini ia sedang mengalami kesulitan hati. Saya bisa merasakan dari pikiran dan juga isi hatinya galau. Tangisan yang terus ia rasakan akibat ia salah dalam pilihannya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silahkan duduk semua. Hai. Hai. Angela. T, right? Yes. Saya berhadapan dengan Mbak Dini. Iya benar Mas. Oke, saya konfirmasi data dulu ya.
lahir di tanggal 16 bulan 4 1991. Lalu kemudian nomor rumahnya adalah 62. Dini sudah 4 tahun menikah, tapi setahun belakangan suaminya berubah. Curiganya ini ada kaitannya dengan Dini yang belum punya anak ya dari sang suami. Dan ditanya ke teman-teman kantor, menurut informasinya katanya ada perempuan lain. Iya betul Mas. Iya, teman-teman kerjanya mengatakan demikian. Iya. Nah sebenarnya mau tahu perubahan suaminya itu karena apa sih Roy? Oke. Sebenarnya kalau saya lihat di sini Dini ini sudah mencurigai sesuatu ya. Sudah mencurigai bahwa suaminya sebenarnya kayak ada yang aneh gitu. Dan kamu tahu kan itu ada firasat seorang istri seperti itu. Jadi saya sih jujur kalau kamu nanya saya ya atau tidak, saya jawabnya ya, kayaknya ada yang aneh. Iya benar Mas. Saya tidak mendinai, saya tidak menyangkal bahwa suaminya gimana-gimana, tapi saya merasakan perasaan batin ternyata memang agak ada sesuatu yang aneh sih dalam hubungan kalian. Tiap suaminya ditanya katanya untuk urusan pekerjaan, makanya dia sering pulang malam dan lain-lain. Nah kalau yang kamu lihat anehnya ini karena alasan apa Roy? Iya, apa karena ada perempuan lain atau bagaimana ya Mas? Sebentar, jangan buru-buru ke sana ya. Jangan buru-buru ke sana. Kalau kamu sebagai perempuan, Angela, kalau ada pasangan kamu yang seperti ini, menurut kamu apakah ada perempuan lain ataukah memang ada pekerjaan yang lebih loadnya pekerjaan lebih banyak belakangan sehingga sering pulang malam? Gimana menurut kamu? Menurut saya pribadi, kalau seorang suami ya, itu harusnya udah bertanggung jawab dan mementingkan keluarga atau istri lebih utama. Tapi kalau sampai dia menghilang itu biasanya ada dua yang salah. Antara dia memang terpikat dengan wanita lain atau memang kita yang tidak membuat dia nyaman di Jadi rumah. mencari kenyamanan di luar rumah. Iya. Ujung-ujungnya ya Bisa ada perempuan lain. bisa ada perempuan lain. Nah itu yang saya curigain Mas. Iya, Kuat banget ya feelingnya ya. Iya. iya kuat banget. Karena ya selama Kelihatan setahun ini sih. berubah banget Mas, benar-benar berubah. Berubahnya gimana sih? Itu kadang pulang malam. Pulang malam. Terus handphone sering dicek gak? Ya itu dia, sekarang handphonenya itu di password Mas, nggak kayak biasanya. Dipakein password. Iya, Kamu nggak tanya passwordnya apa? aku tanya nggak dijawab sama dia. Nggak dikasih? Nggak dikasih, Kebutuhan. makanya itu aku curiga gitu. Kebutuhan batin dan nafkah batin lahir dan batin. lahir batin itu terpenuhi tidak? Terpenuhi sih. Wow. Masih penuhi. Maksudnya masih tidur dengan dia. Ya kadang-kadang dia juga nggak pulang Mas, makanya saya curiga. Belakangan ada nggak mungkin hal-hal yang menurut Mbak Dini ini bisa bikin dia nggak nyaman, misalnya marah-marah atau mungkin apapun itu, pernah ada kejadian nggak yang bikin dia nggak nyaman di rumah? Ya mungkin marah-marah itu karena password kan di password HP-nya. Itu karena aku mau minta nggak dikasih sama dia. Sebelum itu Kayaknya nggak ada deh Mas. Ya itu karena Ya kehamilan wajar mungkin. sih baik kalau kita minta passwordnya suami kita bahwa ada apa sih kok nggak dikasih passwordnya? Itu aneh banget sih. Aneh banget. Kita kalau punya hubungan emang sih handphone tuh menurut saya segala sesuatu percakapan tuh semua di dalam di handphone. Tapi kalau misal password sampai di handphone sampai di passwordin itu pasti pasti sudah menjurus ke arah sana. Saya curiga. Iya seperti itu. saya sih juga kalau ya semuanya di handphone, kita nggak saling ngecek handphone sih sama istri, tapi Oh, nggak dia tahu ngecek. karena dia begitu dia tanya passwordnya saya kasih dan dia juga tahu password saya, jadi dia bisa ngecek kapanpun. terbuka. Iya, apapun yang mau dicari ya silakan aja. Ya seharusnya Iya, seperti emang itu nggak kan Mas. apa-apa. Ada Nggak ada seperti apa-apa. terbuka. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, Ada apa Mas? Iya nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu. ada
Ini begitu kamu sebut namanya dan juga tanggal lahirnya, tim kami mengkonfirmasi nama dan tanggal lahir. Memang ada partisipan yang daftar atas nama dengan tanggal lahir persis 3 Maret 1987. Itu nama asli. Ya, Kita ganti ya dengan Juli. Juli. Oke. Mas Jimmy tanggal lahirnya berapa? 3 Maret 87. Apa ini mas selama ini yang dia tutupi dari saya? Apa yang mau diceritakan, Mas Jimmy? Gini mas, saya udah menikah 4 tahun, lebih kurang 4 tahun sama istri saya. Kita belum dianugerahi omongan. Oke. Ya, terus 1 tahun ke belakang, saya menghadiri acara reunian SMA saya. Jadi, saya ketemu nih sama mantan saya waktu SMA. Oke, terus? Ya, terus ya kita ngobrol, kayaknya kita masih sayang sih kayaknya. Terus jadi sejak hari itu sampai saat ini jalan bareng. Iya, kita udah sering komunikasi semenjak yang 4 tahun yang lalu kita hilang kontak gitu. Mbak Juli tahu kalau Mas Jimmy ini udah berkeluarga? nggak tahu. Tadinya nggak tahu? Nggak, cuma kayak apa sih? Aku tuh sebenarnya belum move on dari dia gitu. Cinta lama bersemi kembali. Jadi nih Pokoknya semenjak ketemu itu, CLBK dia. aku udah ini aja gitu, udah seneng lagi gitu, Terus dia udah semangat lagi gitu. Oke, Mas Jimmy sebenarnya sudah berkeluarga kan? Sudah. Mbaknya nggak pernah dikasih tahu? Sudah sih. Sudah kasih tahu sebelumnya. Tapi katanya udah sering cekcok sih mas gitu. Aku sih nggak Udah mau mikirin, cerai gitu. iya. Aku sih nggak karena aku sayang sama dia ya gitu. Aku juga semenjak putus dari dia itu sampai sekarang nggak bisa move on gitu. Apapun alasan dia gitu, dia bilang udah sering cekcok, ya udah kita nyaman kita jalan. Cekcok atau cerai? Dua hal yang berbeda loh. Kita belum cerai sih. Oh, oke. Tapi kalau menjalin hubungan dengan perempuan lain, dengan mantannya waktu SMA, artinya emang ada niatan untuk pisah dengan istrinya? Ada niatan untuk cerai? Kita lihat ke depan aja sih mas. tega banget. Kita kan Sabar ya, seorang sabar ya. laki-laki nih, pastinya pengen sama anak aku, ya. Sementara 4 tahun ini kita kan masih sibuk masing-masing juga gitu. Jadi kita belum sempat juga ngecek ke dokter gitu. Saya melihat Dini memiliki rasa curiga yang sangat kuat pada suaminya. Ternyata kecurigaan Dini yang sangat besar memang benar-benar terjadi. Jadi sekarang lebih sayang ke Mbak Juli dibandingkan ke pasangannya? Jujur sih iya sih. Gile. Ya Allah mbak, kalau mbak jadi aku gimana mbak? Harapannya datang ke sini untuk apa sebenarnya, Mas Jimmy? Harapannya saya pengen ini aja sih. Sebenarnya jujur saya pengen balikin sama mantan saya. Sabar ya. Gitu. Terus tapi saya bingung juga sama istri saya. Yang bikin bingung tuh bagian mananya? Ini sebenarnya saya sih sayang sama dia. Dulunya putus sih karena kita ada salah paham aja sih. Jadi karena salah paham jadi nggak ada saling menjelasin. Oke. Jadi udah kita putus. Nggak ada setelah lulus SMA saya kuliah ke luar kota. Jadi hilang Terus kontak ketemu gitu. dengan istri yang sekarang? Iya. Nah, jadi sekarang Mbak Juli kan udah tahu nih bahwa mantannya ini yang masih mungkin dulu belum bisa, Mbak Juli belum bisa move on dari dia ya. Tapi ternyata dia udah suami orang. Ya udah 4 tahun nikah tadi katanya ya. Iya. Berarti bisa dibilang Mbak Juli itu pelakor dong? Enggak dong mas, kan dia bilang dia kan nggak punya anak nih. Dia juga nyaman sama saya gitu, saya juga nyaman sama dia. Terus dia bilang udah nggak pernah udah jarang hubungan sama istri gitu. Tapi dia suami orang kan?
Ya kalau kenyataannya dia emang mau balik ke sana ya mungkin saya nyerah walaupun saya sakit gitu. Padahal saya selama ini nggak bisa move on dari dia gitu. Saya sampai belum nikah gitu. Saya ketemu laki-laki gitu, tapi nggak ada yang kayak dia Nggak gitu. bisa. Nggak bisa gitu. Tapi kalau pada akhirnya dia nanti mau balik sama istrinya gitu, walaupun saya sakit gitu, apa boleh buat gitu kan? Saya mau tanya, kalau misalnya Mbak Juli ada di posisi istrinya, apa yang akan Mbak Juli lakukan? Ya sebagai perempuan ya marah ya, pertama marah gitu. Cuma alasannya kan harus jelas gitu. Tapi sih kalau saya lihat memang dia kan nggak bisa ngasih momongan gitu. Jadi suami juga harusnya lebih tegas gitu. Yang satu yang saya lihat, cewek ini adalah kompor. Gitu kan. Aku tuh nggak mau dicap pelakor gitu. Kalau memang dia udah nggak nyaman sama istri gitu. Maling nggak mau teriak maling. Iya, dia malah teriak maling. Kayak gini kan sebut saya pelakor gitu. Saya nggak mau. Ya gitu karena kan. saya ngelihatnya seperti itu kan. Iya. Benar gak sih? Jalan sama suami orang yang belum pisah, belum cerai, terus dia tahu kalau dia sudah beristri, artinya kan Ya emang pelakor. Iya, emang pelakor. bener gak sih apa salah saya? Tapi orang ini tipenya nggak mau disalahin. Dasarnya pelakor aja dia. Mental pelakor. Yang di sini sih yang gue sebel adalah dua orang itu. Jadi mereka tuh dua-duanya sama aja. Kayak licik gitu ya. Iya, licik. Jadi harapannya malam ini datang ke sini adalah untuk apa sebenarnya? Boleh kita pertegas lagi nggak? Oh iya, saya pengen ini aja sih, pengen tahu juga sih. Saya tuh lebih milih siapa gitu. Cocoknya maksudnya lebih baiknya ke mantan atau yang istri sekarang. Jadi apa yang harus dilakukan gitu ya? Iya. Karena saat ini di kondisi seperti ini Iya. masih terikat dalam satu pernikahan, tapi punya perasaan sayang dan cinta ke orang lain, ke Iya, sang mantan. Kita gebrakin aja mereka ya. Digerebek aja ya. Gerebek aja. Tapi jangan Tapi mudah-mudahan nggak ada emosi ya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Angelati. Oh, bagus ya. Udah sama pelakor ya. Jangan, Mama! Pelakor. Jangan pelakor, jangan pelakor gue. Makanya punya suami dijaga. Jangan lihat aja di luar. Udah, Mama. Sebentar. Kamu juga ya, Pak ya? Aku kurang apa sama kamu, ha? Sama ini aku udah kasih semuanya untuk kamu. Sabar. Makanya punya suami dijaga. Belain dia. Kamu sayang sama dia, ha? Itu, Mama. Aku sayang sama Bukan dia, Mama. bukan dia. Sabar. Mas, duduk dulu. Ambil nafas. Mas duduk dulu. Mbak, maaf ya. Coba kita duduk dulu pelan-pelan ya. Duduk dulu Masnya di sini. Boleh kita kursi lagi satu, Bang Oji? Minta tolong. Saya berharap bisa diskusi dengan tenang ya. Kita pikirin baik-baik solusinya apa. Oke, Mas Jimmy. Mbak Dini ini datang ke sini bukan kita sengaja untuk menjebak Mas Jimmy dan mbaknya ya, Mbak Juli. Tapi memang Mbak Dini ini daftar juga sebagai partisipan. Dia cerita apa yang dialami di rumahnya. 4 tahun menikah, setahun belakangan suaminya berubah. Diajak ngobrol nggak bisa, sering pulang telat. Lalu kemudian juga curiganya ada perempuan lain. Makanya sebenarnya datang ke sini mau cari tahu apa betul suaminya seperti yang dicurigai. Iya. Begitu disebut namanya, memang dikonfirmasi ada nama partisipan, makanya kami persilakan Anda untuk masuk. Mas. Si Dini itu merasa kamu berubah, pulangnya malam, terus handphonenya di passwordnya itu buat apa? Merasa kan ada yang curiga, nggak boleh dicek handphonenya. Jadi curigaan itu membuat dia berasumsi kalau kamu tuh kayaknya selingkuh, firasatnya. Setahun nggak berhubungan badan, udah lama nggak berhubungan badan. Ini kan untuk laki-laki aneh ya, laki-laki biasanya ini nggak wajar. Dan di rumah suka marah-marah katanya Mas Jimmy. Mas Jimmy. Jadi ini ternyata Mas Jimmy itu bisa dikatakan CLBK ya. CLBK dengan Juli. Dengan Juli. Ya. Ya.
Tapi Juli ini sekarang udah tahu bahwa Mas Jimmy ini sebenarnya ada istri dan baru tahu nih ada masalah ini ya. Tapi jujur sih kalau saya di posisinya Dini, gue tinggalin nih laki, biarin aja sono mau kawin aja.